Jangan bawa tangan, jangan bawa tangan. Aduh, aduh. Aduh, saya aduh. Harus ada kepastian hukum. Hari ini saya akan memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan. Khusus pada di dalam perkara ini adalah pemohon eksekusinya adalah Pak Putu, kemudian si termohon eksekusinya adalah Mami dan Pak Aryan. Jadi hari ini saya akan memberikan jadi pertimbangan hukum, Pak. Pertimbangan hukum. Karena bagaimanapun Pak Haryanto juga pencari keadilan, Pak. Bukan Pak Putu aja. Ya, terkait ini, Pak. Tadi dengan mengungkit masalah itu. Kita kalau mau bahas masalah sidang, Pak, apa pernah dia sidang resmi beliau-beliau ini? Tanyakan langsung. Semua ada muatan-muatannya, Pak. Kalau kita ngomongin ke belakang, ya tadi jenengan ngomongin ke belakang kan, ini biar disaksikan. Nah, karena ini buta huruf, kesempatan untuk bernotis. Nah, di situ Pak, gini Pak, kalau memang di situ tidak ada kejanggalan di sini, otomatis Pak, nggak perlu ini mengosongkan Pak. Legowo Pak Haryanto, kalau memang situ udah ada, memang murni transaksi jual beli Pak, nggak mungkin Pak Haryanto sampai seperti ini Pak. Itu jual beli itu, tapi saya nggak akan ngorek itu, tapi jual beli itu tanah dan bangunan. Monggo Pak, intinya gini, jelas berdasarkan pengadilan itu tadi, jenengan mengucapkan itu tanah. Jelas SK pemutusan tanah, kan gitu loh Pak. Kita fair, Ya. jadi masyarakat biar tahu. Nah artinya ini masih cacat demi hukum. Ya, nah kalau cara hukum upayanya nanti mengajukan. Ya makanya Pak Haryanto silakan. Kalau Pak Putu mau menempati tanah ini silakan. Pak Haryanto menempati rumah ini ya silakan. Jadi biar adil. Pak Putu sebagai pemohon boleh tinggal di sini tidak apa-apa bareng. Pak Haryanto juga punya hak rumah, boleh. Itu yang namanya adil Pak. Jangan sampai ya Pak Haryanto masih utuh punya bangunan di sini disuruh pergi. Nah ini haknya belum dikembalikan. Kalau dia hanya cuma dikontrakkan yang nilainya nggak seberapa, nilai 450 juta hilang. Begitu Pak. Saya kirim rekan-rekan semua. Jadi upaya negosiasi saya tanya kepada Mami maupun Pak Haryanto, bersedia saudara mengusulkan secara sukarela dan ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Kalau tidak bersedia, ya nanti saya minta tolong dari tenaga-tenaga yang telah kami siapkan mengamankan barang-barang Bapak Ibu ke tempat yang telah kami sediakan di sana Bapak. Kemudian kalau Ibu bersikeras ke sini, saya minta tolong nanti aparat keamanan untuk mengamankan. Di samping dari pengadilan di samping menciptakan keadilan, kami juga harus ada kepastian hukum. Hari ini saya akan memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan. Khusus pada di dalam perkara ini adalah pemohon eksekusinya adalah Pak Putu, kemudian si termohon eksekusinya adalah Ibu Sumami dan Pak Haryanto. Jadi hari ini saya akan memberikan jadi pertimbangan hukum Pak, pertimbangan hukum. Karena bagaimanapun Pak Haryanto juga pencari keadilan Pak, bukan Pak Putu aja. Ya, terkait ini Pak, tadi jenengan mengungkit masalah itu. Kita kalau mau bahas masalah sidang Pak, apa pernah dia sidang resmi beliau-beliau ini? Tanyakan langsung. Semua ada muatan-muatannya Pak. Kalau kita ngomongin ke belakang, ya tadi jenengan ngomongin ke belakang kan, ini biar disaksikan. Nah karena ini buta huruf, kesempatan untuk bernotis. Nah di situ Pak gini Pak, kalau memang di situ tidak ada kejanggalan di sini, otomatis Pak nggak perlu ini mengosongkan Pak. Legowo Pak Haryanto, kalau memang situ udah ada, memang murni transaksi jual beli Pak, nggak mungkin Pak Haryanto sampai seperti ini Pak. Itu jual beli itu, tapi saya nggak akan ngorek itu, tapi jual beli itu tanah dan bangunan. Monggo Pak, intinya gini, jelas berdasarkan pengadilan itu tadi, jenengan mengucapkan itu tanah. Jelas SK pemutusan tanah, kan gitu loh Pak. Kita fair, jadi masyarakat biar tahu. Nah artinya ini masih cacat demi hukum. Ya, nah kalau cara hukum upayanya nanti mengajukan. Ya makanya Pak Haryanto silakan. Kalau Pak Putu mau menempati tanah ini silakan. Pak Haryanto menempati rumah ini ya silakan. Jadi biar adil. Pak Putu sebagai pemohon boleh tinggal di sini tidak apa-apa bareng.
Pak Haryanto juga punya hak rumah, biule. Itu yang namanya adil, Pak. Jangan sampai ya Pak Haryanto masih utuh punya bangunan di sini, disuruh pergi. Nah, ini haknya belum dikembalikan. Kalau dia hanya cuma dikontrakkan, yang nilainya nggak seberapa, nilai 450 juta hilang. Gitu loh, Pak. Saya akhiri rekan-rekan semua. Jadi upaya negosiasi saya tanya kepada Ibu Sumami maupun Pak Haryanto, bersedikah saudara mengkosongkan di secara sukarela dan ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Kalau tidak bersedia, ya nanti saya minta tolong dari tenaga-tenaga yang telah kami siapkan mengamankan barang-barang Bapak Ibu ke tempat yang telah kami sediakan di sana, Bapak. Kemudian kalau Ibu bersikeras ke sini, saya minta tolong nanti aparat keamanan untuk mengamankan penetapan ketua badan negeri. Penetapan ketua badan negeri ini adalah untuk melaksanakan keputusan. Keputusannya bunyinya seperti apa? Keputusannya hanya mengosongkan objek eksekusi, mengosongkan, tidak ada membongkar. Kalau membongkar itu nanti saya dilaporkan pejabat yang melakukan overlap, artinya melampaui tugas dan kewenangan saya. Jadi tugas di sini keputusan itu sudah jelas, hanya mengosongkan dan menyerahkan. Betul. Itu Itu kan aja, buat prestasi, Pak. Iya, itu pertama kan gini. begini. Ah. Kita nggak perlu Ya. bicara masalah di putusannya. Jadi gini loh, Pak. Putusannya dulu ada bukan prestasi, tetapi pada akhirnya dalam perjalanan itu ada si mungkin penggugat mengajukan perbaikan gugatan, di akhir diktum putusannya itu bukan prestasi, perbuatan melawan hukum. Ya monggo, Pak. Oke, Jadi gini, ya, jangan ya. dipaksakan. Ya kalimat bukan prestasi dipaksakan untuk perbuatan melawan hukum. Kalau di situ perbuatan melawan hukum kedua belah pihak antara Bu Sumami dan Pak Putu jelas, keduanya jelas, itu di situ butirannya jelas. Ya Pak, ini mohon maaf, jangan dibodohin Pak Haryanto dan Bu Ya. Sumami. Ini mohon maaf, kita bahas kalau memang jenengan mau Jadi riset ulang, kita bahas itu riset ulang tidak apa-apa. di sini sudah tidak akan lagi kita bicara masalah putusan. Nah, makanya jangan dibahas seperti Ya, itu. ya. Kita paham, Nah, Pak. tadi kan- Nggak perlu saya mengungkit itu. Tadi kan dengan Saya kan menghargai prestasi dengan. nanti. Iya, memang benar kenyataannya bukan prestasi. Tapi di Ini coba dibaca di putusan iya itu, betul. ya. Nah, itu. Betul, ini Ya. bukan prestasi, Pak. Ya. Kedua belah pihak antara Bu Sumami dan Pak Putu itu melawan hukum. Karena di sini juga jelas tanda tangan Pak Haryanto tidak ada. Pak Haryanto ini bangunan Pak Haryanto tidak dihargai. Jadi gini Pak, tidak apa-apa Pak. Yang itu kan himbauan untuk mengosongkan, itu somasi sifatnya. Nah kalau Pak Haryanto selagi bangunan masih utuh di sini, tidak mungkin dia mengosongkan bangunan. Ya, kami kan memasukkan Ya, ya monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau Nah, tidak jamin. dirusak, Nah, kemudian di pelaksanaan Ya. eksekusi ini tetap kami mengedepankan Ya. rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan itu di mana? Terletak di mana si kuasa pemohon eksekusi maupun pemohon eksekusi prinsipal telah menyewakan, mengontrakkan untuk sementara waktu 1 tahun rumah yang layak huni, ada pintu, ada kamar yang tidak jauh dari tempat ini. Saya kira jadi gini Pak, yang seimbang Pak, ya ini kemanusiaan yang kita bahas Pak. Jadi sekarang- Bangunan ini nilainya 400 juta ini, 450 juta. Di BAP Polres ada, ya kan? Tapi kita nggak Nilainya bicara jelas. lagi, Bapak, ya. Yang paling dalam mewakili Pak Haryanto dan Bu Sumami. Pak Haryanto ini buta huruf Bapak-bapak. Beliau tidak bisa baca tulis. Dan saya mendampingi begini karena dasar kemanusiaan. Jangankan untuk denda 50 juta, ya kan? Untuk makan sehari-hari nggak ada Pak. Demi Allah Pak. Ini keadilan yang seperti apa ini? Saya terus terang Pak, saya tidak tega menyaksikan hukum di negeri ini. Saya mohon untuk ditentukan lagi. Saya sampai ada anarkis di sini. Saya tidak ada ikatan keluarga, cuma saya ikatan kebatinan sebagai manusia miskin. Dan kalau memang mau memaksakan kehendak, kami ikhlas. Silakan dirobohkan rumah. Tapi kalau rumah belum dirobohkan, Pak Haryanto tidak mungkin angkat kaki. Ya, itu. Saya ini hanya menanggapi. Ya, terkait itu aja makan kayak gitu. Lihat, makanan sehari-hari
singkong itu, lihat itu di posting semua itu, nggak apa-apa. Untuk sehari-hari kadang saya kesini aja, untuk bensin aja susah. Kadang lihat ini nggak makan, saya ada duit berapa tak bagi. Itu demi Allah saya nggak barang-barang cerita. Dan kalau memang ini mau dipaksakan, karena ini putusan Dewan Prestasi, ya semua antara Bu Sumami dan Pak Putu itu pelanggar hukum. Kenapa ada keputusan yang seperti ini? Ini kita mohon butuh keadilan, dan kita tetap akan upaya menuntut keadilan, karena di Purworejo masih ada di atasnya lagi, di atas langit masih ada langit. Terima kasih Gitu. Bapak Sugiono. Dan terkait denda yang banyaknya segitu, mohon maaf, kita sudah punya legalitas jelas. Permohonan Bapak Haryanto di sini sebagai masyarakat yang miskin, ini terlampir semua. Dan ini sudah tak tembuskan ke Polramil, ke Polres, semua sudah tak tembuskan, bahkan ke KY, bahkan ke Mahkamah Konstitusi, ini sudah semua. Karena ini memang lambannya penanganan atau pelayanan di negeri kita ini. Akhirnya apa? Rakyat miskin akan jadi korban kalau seumpamanya nanti teledor. Saya mohon maaf, ini penegak hukum berbicara apa adanya saya di depan penegak hukum. Mungkin beliau-beliau gelarnya lebih banyak, tapi mohon gelarnya lebih jauh, tapi saya mohon dasar kemanusiaan, hargai Pak Haryanto, bangunannya Pak Haryanto. Ini saya mohon dengan sangat. Sebagai pemohon boleh tinggal di sini, tidak apa-apa bareng. Pak Haryanto juga punya hak rumah, boleh. Itu yang namanya adil, Pak. Jangan sampai ya Pak Haryanto masih utuh punya bangunan di sini, disuruh pergi. Nah, ini haknya belum dikembalikan. Kalau dia hanya cuma dikontrakkan, yang nilainya nggak seberapa, nilai 450 juta hilang. Dari saya akhiri rekan-rekan semua. Jadi upaya negosiasi saya tanya kepada Ibu Sumami maupun Pak Haryanto, bersediakah saudara mengumpulkan secara sukarela dan ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Kalau tidak bersedia, ya nanti saya minta tolong dari tenaga-tenaga yang telah kami siapkan mengamankan barang-barang Bapak Ibu ke tempat yang telah kami sediakan di sana, Bapak. Kemudian kalau Ibu bersikeras ke sini, saya minta tolong nanti aparat keamanan untuk mengamankan Ibu atau Bapak ini. Diamankan ke tempat. Kula rumoso mboten rebutan lemah kaya jenenge putu Pak Indra Sigit. Napa duit mawon mboten. Saestu. Wani napa sumpah kula. Besok ngumpuli aku. Le melarat. Itu. Sebenarnya tadi kan sebarang juga Pak Ibu, Pak Haryanto, adalah Pak Haryanto untuk disampaikan. Kanggo tangan, jangan Bu tangan. Aja Bu, aja Bu. Saya ngasih gawe. Aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ra rumangsa, ado lemah ora nampa duit jenenge. Anu nampa duit jenenge Mahendra, putu Mahendra Sigit sing mati putu dhisik apa aku? Ampun anu buluk. Akeh niki bumi langit tak isine sing ngesani. Dah ya. Dadi malaikat. Wes, ditandani.